Oke, sekarang kita akan belajar materi identitas trigonometri dan perlu teman-teman ketahui, yang akan saya bahas pada video kali ini hanya 3 identitas dasar, yaitu identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas Pitagoras. Karena sebenarnya selain 3 identitas tersebut, ada juga identitas lainnya yang akan teman-teman pelajari di Matematika Peminatan kelas 11 nanti. Oke, sekarang kita bahas identitas yang pertama, yaitu identitas kebalikan. Pastinya teman-teman udah tahu 6 nilai trigonometri atau 6 perbandingan trigonometri, yaitu sin, cos, tan, kemudian kosekan, sekan, dan kotan atau kotangan. Nah, nilai trigonometri yang sebelah kiri ini bisa kita nyatakan sebagai kebalikan dari nilai trigonometri yang sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya. Yang perlu teman-teman ingat bahwa sin ini adalah kebalikan dari kosekan. Jadi sin alfa bisa kita nyatakan sebagai 1 per kosekan alfa. Kalau sin kebalikan dari kosekan, jelas berarti kosekan adalah kebalikan dari sin. Jadi kosekan alfa ini sama dengan 1 per sin alfa. Kemudian cos ini kebalikan dari sekan ya. Jadi kosekan alfa ini sama dengan 1 per sekan alfa. Maka sekan alfa ini kebalikan dari cos. Jadi sekan alfa ini sama dengan 1 per cos alfa. Nah, untuk tan ini kebalikan dari kotan ya. Jadi tan alfa ini sama dengan 1 per kotangan alfa. Maka kotangan ini kebalikan dari tan. Kotangan ini sama dengan 1 per tan alfa. Oke, inilah identitas kebalikan yang perlu teman-teman ingat. Kuncinya kosekan ini kebalikan dari sin, kemudian sekan ini kebalikan dari cos, dan kotan ini kebalikan dari tan. Nah, inilah identitas kebalikan. Sekarang kita lanjut ke identitas perbandingan, identitas bagian kedua. Ada beberapa nilai trigonometri yang bisa kita nyatakan sebagai perbandingan nilai trigonometri lainnya. Yang pertama tan ini, tan alfa, ini sama dengan sin kita bagi dengan cos. Jadi tan alfa ini sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Kemudian yang kedua, kotangan atau kot alfa. Karena kotangan ini kebalikan dari tan, maka ini tinggal kita balik aja posisinya teman-teman. Jadi kotan alfa ini sama dengan cos dibagi sin, cos alfa dibagi sin alfa. Jelas ya? Tan ini sin per cos dan kotan adalah cos per sin. Oke, jelas ya? Inilah identitas perbandingan. Oke, sekarang kita bahas identitas yang terakhir pada video kali ini, yaitu identitas Pitagoras. Nah, identitas Pitagoras ini kita peroleh dari teorema Pitagoras, teman-teman. Misalnya kita punya segitiga siku-siku ABC, di sini siku-siku di B. Kemudian misalnya panjang AB atau panjang alasnya ini kita misalkan sebagai X, kemudian tinggi segitiganya sebagai Y, dan hipotenusa atau sisi miringnya ini kita misalkan sebagai R, dan sudutnya, sudut A ini kita misalkan sebagai alfa ya. Pastinya teman-teman udah tahu teorema Pitagoras ya. Y kuadrat ditambah X kuadrat ini akan sama dengan R kuadrat. Oke, ini teorema Pitagoras. Nah, sekarang jika teorema Pitagoras ini ruas kiri dan ruas kanannya kita bagi dengan R kuadrat, maka kita peroleh Y kuadrat kita bagi dengan R kuadrat, itu Y kuadrat per R kuadrat. Kemudian X kuadrat kita bagi dengan R kuadrat, itu X kuadrat per R kuadrat. Dan R kuadratnya juga kita bagi dengan R kuadrat, itu R kuadrat per R kuadrat. Kemudian Y kuadrat per R kuadrat ini kan sama-sama kuadrat ya. Kuadratnya bisa kita keluarkan, jadi kita kasih tanda kurung. Jadi Y per R dikuadratkan. Begitu juga X kuadrat per R kuadrat ini kita nyatakan jadi X per R dikuadratkan. Dan ruas kanannya R kuadrat kita bagi dengan R kuadrat, ini jelas 1 ya enggak? Karena pembilang dan penyebutnya sama. Nah, pada video sebelumnya kita udah belajar trigonometri sebagai perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku, di mana sin ini adalah depan per miring. Sin itu demi depan per miring. Jadi pada segitiga ini sisi depannya kan Y, kemudian miringnya R. Jadi kalau Y per R ini sama dengan sin alfa ya enggak? Y per R sama dengan sin alfa. Kemudian cos itu samping per miring. Di sini sisi sampingnya itu X dan sisi miringnya R. Maka X dibagi R itu sama dengan cos alfa. Oke. Nah, sekarang perhatikan lagi bagian sini. Y per R ini kan sama dengan sin alfa. Jadi Y per R bisa kita ganti menjadi sin alfa karena di sini dikuadratkan berarti sin kuadrat alfa. Kemudian X per R-nya ini kita ganti jadi cos. X per R sama dengan cos. Jadi X per R dikuadratkan itu sama dengan cos kuadrat alfa dan nilainya adalah 1.
Jadi kita peroleh sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa nilainya adalah 1. Ini adalah identitas Pythagoras. Dari identitas ini kita juga bisa mencari identitas lainnya, teman-teman. Caranya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Misalnya kita bagi kedua ruas dengan cos kuadrat alfa, maka kita peroleh sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa, kemudian cos kuadrat alfa sama kita bagi dengan cos kuadrat alfa, dan ruas kanannya 1 kita bagi dengan cos kuadrat alfa. Nah, di sini sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa, lihat identitas perbandingan. Sin per cos ini kan nilainya tan. Jadi kalau sin kuadrat dibagi cos kuadrat, maka ini adalah tan kuadrat alfa. Kemudian ditambah, di sini cos kuadrat alfa kita bagi dengan cos kuadrat alfa, karena pembilang dan penyebutnya sama, maka ini nilainya adalah 1. Kemudian ruas kanannya 1 kita bagi dengan cos kuadrat alfa. 1 per cos itu kan sama dengan sekan, ya enggak? Jadi kalau 1 per cos kuadrat alfa ini sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, ini juga sama, ini identitas trigonometri. Jelas ya? Jadi ini kita peroleh dari sini, teman-teman. Nah, sekarang kita cari identitas lainnya, sama dari sini juga. Dari sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sekarang kedua ruas kita bagi dengan sin kuadrat alfa. Jadi kita peroleh sin kuadrat dibagi sin kuadrat, kemudian cos kuadrat dibagi sin kuadrat, dan 1 dibagi sin kuadrat. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan sin kuadrat alfa. Nah, sekarang sin kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa itu kan 1. Kemudian ditambah cos kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa. Cos dibagi sin itu kan kotangan kan. Jadi kalau cos kuadrat dibagi sin kuadrat, ini kotangan kuadrat alfa. Sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. 1 per sin itu kan sama dengan kosekan, ya enggak? Jadi kalau 1 per sin kuadrat alfa, ini sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, ini juga identitas trigonometri. Oke, inilah beberapa identitas trigonometri. Untuk lebih jelasnya, akan saya bahas beberapa contoh soal. Tapi sebelumnya silakan teman-teman catat dulu, pahami dulu beberapa identitas ini. Oke, sekarang saya bahas beberapa contoh soal tentang identitas trigonometri. Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama. Bentuk sederhana dari sin X kali kotangan X dibagi kosekan X. Ini kita sederhanakan dengan menggunakan identitas. Untuk sin kita biarkan dia tetap sin X. Nah, untuk kotangan kan kebalikan dari tan. Tan sendiri itu sin per cos, jadi kotangan ini cos per sin. Cos X kita bagi dengan sin X. Untuk kosekan ini kebalikan dari sin, jadi bisa kita tulis menjadi 1 per sin X, oke? Nah, bagian sini, ini kita kalikan, sin X kali cos X dibagi sin X. Jadi kalau kita kalikan kan kayak gini, sin X kali cos X dibagi sin X. Nah, karena pembilang dan penyebut ada bagian yang sama, ini kita coret aja sin X-nya, ya. Kemudian kita bagi dengan 1 per sin X, 1 per sin X. Untuk bagian atas, ini kan tinggal cos X, ya enggak? Cos X, kita bagi dengan 1 per sin X. Nah, bagi teman-teman kalau ada pembagian dengan pecahan ya, kalau misalnya A kita bagi dengan B per C, ini kita ubah menjadi perkalian, tapi yang pecahan ini kita balik. Ini jadi A kali C per B gitu. Jadi bagian sini ini menjadi cos X kita kali dengan sin X dibagi 1. Sin X dibagi 1. Kalau dibagi 1 kan nggak ngaruh ya. Ini sama aja dengan sin X gitu. Jadi cos X kali sin X. Cos X kali sin X. Atau kalau perkalian kan posisinya bisa dibalik. Ini sama aja dengan sin X kali cos X. Ada nggak? Sin X kali cos X. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita bahas contoh kedua. Bentuk sederhana dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, kita bagi dengan tan kuadrat X dikurangi sekan kuadrat X adalah. Oke, untuk bagian atas ini kan jelas, ini identitas trigonometri. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, ini nilainya adalah 1. Jadi bagian atas ini nilainya udah jelas 1. Untuk yang bawah, tan kuadrat X, tannya ini kita ubah aja menjadi sin per cos. Karena di sini kuadrat, berarti sin kuadrat dibagi cos kuadrat. Sin kuadrat X kita bagi dengan cos kuadrat X. Kemudian dikurangi
Sekan ini kebalikan dari cos ya. Jadi kalau sekan kuadrat itu sama aja dengan 1 per cos kuadrat X. Nah, untuk bagian bawah di sini ada pecahan tapi penyebutnya udah sama. Karena penyebutnya sama, berarti ini bisa kita kurangi, teman-teman. Jadi 1 per sin kuadrat X ini kita kurangi 1. Sin kuadrat X min 1 dan penyebutnya ini cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Jelas ya? Nah, sekarang perhatikan untuk sin kuadrat X dikurangi 1. Teman-teman perhatikan identitas ini. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X kan nilainya 1. Jadi kalau satunya pindah ke kiri, ini kan jadi kurang kan? Jadi sin kuadrat X min 1 sama dengan, sekarang cos kuadratnya pindah ke kanan. Jadi min cos kuadrat X. Oke? Jadi sin kuadrat X min 1 itu sama aja dengan min cos kuadrat X. Nah, jadi ini kita ganti jadi min cos kuadrat X. Jadi 1 per min cos kuadrat X kita bagi dengan cos kuadrat X. Sama dengan 1 per min cos kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Ini pembilang dan penyebutnya sama. Ini berarti nilainya adalah 1. Jadi ini 1 dibagi min 1. Berapa? Negatif 1. Jadi jawabannya adalah A, negatif 1. Oke, sekarang kita bahas contoh ketiga. Bentuk sin X kali kotangan X ditambah sekan X dapat disederhanakan menjadi, nah untuk sin X ini gak usah diapa-apain lagi, ini tetap sin X. Untuk kotangan kan kebalikan dari tan ya, jadi ini cos per sin ya. Jadi ini cos X kita bagi dengan sin X, kemudian ditambah sekan X, sekan ini 1 per cos, 1 per cos X. Oke? Jadi kita peroleh, ini kita kalikan aja teman-teman. Sin kita kalikan dengan ini ya, sin X kali cos X. Berarti sin X kali cos X kita bagi dengan sin X ya. Kita bagi dengan sin X. Kemudian ditambah sin X-nya kita kalikan ke sini. Sin X kali 1 itu sin X. Sin X kita bagi dengan cos X. Cos X. Nah, di sini ada yang sama ya, sin X kita bagi dengan sin X itu nilainya 1. 1 kali cos X itu cos X. Kemudian ditambah sin per cos, ini kan sama aja dengan tangen, ya enggak? Jadi ini tan X. Ya udah, ini jawabannya. Cos X ditambah tan X. Ada enggak? Cos ditambah tan. Jawabannya adalah C.